Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu wilayah terbesar di Indonesia memiliki potensi yang luar biasa dalam sektor perikanan dan kelautan. Keunggulan ini didukung oleh garis pantai yang panjang. Keberadaan garis pantai yang panjang memberikan akses melimpah ke perairan yang kaya akan sumber daya laut. Hal ini tentu menjadi peluang untuk berbagai kegiatan perikanan, seperti penangkapan ikan dan budidaya laut. Keberagaman sumber daya laut yang dimiliki Indonesia menjadikan budidaya laut sebagai salah satu penggerak perekonomian regional yang signifikan. Tentunya, hal tersebut juga harus didukung dengan kebijakan pemerintah yang adil, serta regulasi yang bijak, sehingga dapat mengarah pada pengelolaan yang berkelanjutan dan peningkatan produktivitas. Saya pikir bagian daripada ikhtiar pemerintah Jawa Timur dengan DPRD Provinsi Jawa Timur, langkah-langkah itu sudah dilakukan. Tetapi dengan berbagai alasan, salah satunya adalah minimnya anggaran yang kita punya. Jadi tidak mungkin beban itu selalu diberikan kepada Pemprov Jatim. Ada keterlibatan pemerintah pusat di sini. Kadang-kadang pemerintah pusat itu kan berlaku tidak adil juga. Kemarin kami dari Komisi B mengunjungi Kementerian Desain Kelautan untuk bagi hasil 0,12 mil, karena menurut kami bahwa pusat ini tidak adil. Walaupun itu nanti dasarnya undang-undang, ini yang harus diperjuangkan oleh Kementerian Kelautan, Dirjen Kelautan kepada DPR RI, undang-undangnya untuk bagi hasil ini. Karena apa? Dari sekian triliun, Jawa Timur ini hanya kebagian 0, sekian. Nah, andaikan itu dibagi sesuai dengan peruntukan, maka PAD Provinsi Jawa Timur akan bertambah. Seiring dengan adanya perubahan regulasi, pemerintah pusat mengambil alih wewenang dalam mengelola ruang laut 0-12 mil. Peran pengelolaan ruang laut 0-12 mil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebenarnya untuk mengembalikan fungsi Pemprov Jatim. Akan tetapi, dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKKPRL dikelola oleh pusat. Hal itu mengakibatkan keterbatasan kendali dan keterlibatan pemerintah daerah, termasuk pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pengelolaan sumber daya laut dengan maksimal. Sama halnya dengan peraturan menteri yang terakhir ini kaitannya dengan 0,12 mil itu. Jadi kita ini kayak ibaratnya hanya sebagai satpam saja. Suruh jagain, suruh melihat, suruh macam-macam. Kemudian daripada sisi keuntungan, semuanya ditarik oleh pemerintah pusat. Ini kan lucu. Jadi 1 bulan lalu Komisi B audiensi ke Dinas Kelautan di Jakarta waktu itu, dan menyampaikan aspirasi itu. Kita tahu penghasil ekonomi kelautan ini itu banyak banget, dari jangkar, dari 0,12 itu kan di luar itu kan lebih banyak kapal-kapal besar. Nah, kemarin tuh ada solusi ini saya tanyakan, boleh pemerintah tanpa menunggu undang-undang itu membuat surat untuk bagi hasil itu. Jadi surat ini boleh sebagai kajian untuk bagi hasil kepada Provinsi Jawa Timur. Apalagi andaikan seluruh provinsi di Indonesia sepakat dengan usulan Provinsi Jawa Timur untuk bagi hasil dinaikkan, itu akan sangat indah banget. Jadi ini nanti akan diawali oleh Provinsi Jawa Timur, dan ada lagi satu kemarin itu provinsi mana gitu juga mengajukan keberatan yang sama. Karena hasil dari kelautan Jawa Timur itu sangat luar biasa. Kalau cuman hanya dapat bagian yang tidak merata dan seimbang itu kan
Kayaknya kan teman-teman di dinas ini, lah kami tuh loh yang jaga siang malam, sementara mereka cuma mencatat saja. Dan kenapa harus semuanya dipusatkan? Memang yang merubah undang-undang tentang pembagian hasilnya harus dari DPR RI. Tetapi kemarin ada solusi untuk bagi hasil, untuk membuat surat gubernur kepada kementerian. Dalam mengelola potensi kelautan di wilayah pesisir Jawa Timur, kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang perlu dijalankan dengan baik. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan pengelolaan sumber daya kelautan berjalan efektif. Artinya apa? Sekali lagi, sehebat apapun pemerintah Provinsi Jawa Timur menangani urusan kelautan dan perikanan ini, tanpa perhatian dan intervensi pemerintah pusat, saya rasa juga masih sangat jauh dari harapan masyarakat kita, terutama masyarakat nelayan kita di Jawa Timur yang mestinya harus tetap menjadi perhatian kita. Implementasi peran dalam pembagian wilayah dan pengelolaan sumber daya laut memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Adanya tumpang tindih dapat menghambat efisiensi dan efektivitas pengelolaan ruang laut, sehingga antara Pemprov Jatim dan pemerintah pusat harus ada koordinasi yang tepat agar tidak merugikan masyarakat, terutama para nelayan. Ya, selama ini memang sedikit lemah ya saya melihat koordinasi Pemprov Jatim dengan pemerintah pusat dalam hal kelautan dan perikanan. Karena seringkali kita mendapatkan aspirasi dari para nelayan misalnya, yang justru Pemprov sendiri kadang-kadang kurang begitu perhatian terhadap aspirasi itu. Jadi, bagaimanapun ke depan, kolaborasi Pemprov Jatim dengan pemerintah pusat itu mesti harus dilakukan. Meskipun terdapat kemajuan positif, sektor perikanan dan kelautan di Provinsi Jawa Timur masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Pembagian peran yang jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci untuk memberikan landasan bagi pengelolaan ruang laut yang lebih efisien dan berkelanjutan, sehingga perekonomian daerah dapat bertumbuh dengan baik. Februari 2024 kita masyarakat bangsa Indonesia, bukan hanya Jawa Timur, akan menggelar sebuah pesta yang namanya Pesta Demokrasi. Pada saat itu, tanggal 14 Februari 2024, masyarakat kita diminta untuk terlibat langsung menentukan pilihan, baik itu pemimpin nasional, presiden, wakil presiden, maupun calon-calon anggota legislatif, anggota DPR dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Tentu partisipasi, kehadiran masyarakat untuk menentukan pilihan itu adalah sesuatu yang sangat diharapkan, dan tentu ini semua akan berdampak kepada masa depan perjalanan bangsa selama 5 tahun ke depan. Karenanya saya mengajak dan saya berharap kepada seluruh masyarakat Jawa Timur khususnya untuk terus bersama-sama mengawal pesta demokrasi ini dengan santun, aman, damai, berpolitik yang penuh dengan riang gembira, serta dapat menentukan pilihannya yang terbaik sesuai hati nurani masing-masing. Dan kepada para pemuda, khususnya pemuda-pemudi masyarakat Jawa Timur, mari para pemuda kita mulai sadar dengan kebutuhan dan kepentingan politik. Kita datang berikan suaranya,
kita kawal demokrasi ini. Karena para pemudalah sebagai harapan masa depan bangsa yang kita cintai.